Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2 Hijriah bertepatan dengan 17 Ramadan terjadi perang yang begitu heroik, yaitu perang di daerah Badar atau yang biasa kita kenal dengan perang Badar. Nabi sangat cinta dan seringkali beliau membanggakan tentang keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar ini. Bahkan mereka dijuluki sebagai Al-Badri. Ada kisah menarik yang terjadi pada saat perang Badar. Dikisahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia pernah berkata, dalam perang Badar ketika aku sedang berdiri di barisan perang, kulihat di sampingku, di samping kanan dan kiriku terdapat 2 anak kecil. Lalu terlintas di dalam pikiranku, seandainya di sampingku ini orang yang dewasa atau yang lebih kuat, itu tentu lebih baik, karena bisa saling membantu saat diperlukan. Namun kini yang ada di sampingku adalah 2 anak kecil. Bagaimana mungkin mereka dapat membantuku? Ketika aku sedang berpikir demikian, salah seorang dari mereka bertanya kepadaku, "Paman, kenalkah engkau dengan Abu Jahal?" Lalu aku menjawab, "Ya, aku mengenalnya. Mau apa kalian dengannya?" Ia berkata, "Aku mendengar dia seringkali mengganggu dan mencaci Rasulullah SAW. Demi Allah, yang mana jiwaku berada di genggaman kekuasaannya. Jika aku melihatnya, tentu aku tidak akan membiarkannya, sehingga ia yang mati atau aku yang akan mati." Aku pun sangat kagum dengan pertanyaan dan jawaban anak itu, ucap Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Anak yang kedua pun bertanya dan menjawab seperti anak yang pertama. Tanpa sengaja terlihat olehku, Abu Jahal sedang berkeliling mengatur pasukannya. Aku berkata kepada kedua anak itu, "Lihat, itu yang kalian tanyakan sedang berjalan dan mengatur pasukannya." Mendengar ucapanku, kedua anak itu langsung melompat sambil menghunuskan pedangnya serta lari menyerang Abu Jahal, sehingga Abu Jahal dapat mereka jatuhkan. Kedua anak itu adalah Sayyidina Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Sayyidina Mu'adz bin Afra radhiyallahu anhum. Sayyidina Mu'adz bin Amr bin Jamuh berkata, "Aku mendengar bahwa mereka tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal. Dia dijaga sangat ketat. Sejak saat itu aku berpikir, akulah yang akan membunuhnya dan akan menjatuhkannya." Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kedua anak ini berjalan kaki, sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melihatnya, Abu Jahal sedang mengatur barisan. Kedua anak itu berlari mendekati Abu Jahal. Karena Abu Jahal mengendarai kuda, maka sulit untuk menyerang secara langsung. Oleh karena itu, salah satu anak tersebut menyerang kudanya Abu Jahal, dan anak yang lain menyerang Abu Jahal. Dengan serangan itu kuda pun terjatuh dan Abu Jahal juga terjatuh. Kedua sahabat kecil ini meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menggelepar, tidak berdaya. Kemudian saudara mereka, yaitu Sayyiduna Muawwidh, melumpuhkannya. Dan saat itu Abu Jahal belum terbunuh. Lalu datanglah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang langsung memenggal kepalanya Abu Jahal. Lalu saat Abu Jahal sudah terbunuh, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjewer telinganya seraya menyeretnya. Dan fakta uniknya, dulu di awal-awal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk Islam,
pernah juga dijewer oleh Abu Jahal hingga hampir putus telinganya sampai-sampai Rasulullah yang menolongnya. Sahabat Mutiara Ramadan yang tercinta, itulah kisah kesemangatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan pemuda dan anak-anak yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan untuk anak-anak kita agar memiliki semangat dan perjuangan untuk agama Islam ini. Sahabat Mutiara Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keturunan-keturunan kita serta keluarga kita diberikan kecintaan kepada agama ini sehingga bisa ikut andil dalam perjuangan Islam, minimalnya amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga kita, sehingga kita digolongkan sebagai orang yang ikut andil dalam menjaga kekuatan, kehebatan, dan kemuliaan agama Islam ini. Dan akhirnya sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.